Halo anak-anak Kamewa, berjumpa lagi dengan saya Bu Andri di Matematika Istimewa. Jangan lupa subscribe channel Kamewa Matematika Istimewa, like videonya, serta komen and share ya. Kalau anak-anak yang baru lulus dari SD, masuk SMP, itu akan belajar yang namanya aljabar. Jadi, materi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan aljabar, yaitu tentang berpikir aljabar. Perhatikan kedua permasalahan ini ya. Jadi, permasalahan yang pertama, Ari berjualan lontong di waktu pagi dan sore hari. Jadi, lontong itu semacam makanan yang terbuat dari nasi, dibungkus daun pisang. Dalamnya ada yang isi oncom, ada juga yang isi kentang dan wortel, ya. Intinya kue lah, anggap aja kue gitu ya. Pagi hari terjual 15 lontong. Sore hari terjual 10 lontong. Berapa sisa lontong jualan Ari? Coba, apa jawabanmu? Apakah kamu menjawab, "Gak bisa dijawab, Bu, itu soalnya." Kenapa nggak bisa dijawab? Karena nggak ketahuan Ari pertama kali itu jualan lontongnya tuh berapa gitu. Terus ternyata ada juga nih yang jawab, oh itu sisanya 5, katanya gitu. Tahu dari mana sisanya 5 gitu kan? Karena katanya sisanya 5. Tahu dari mana gitu ya sisanya 5. Karena dia jualan lontong awalnya itu adalah 30 gitu katanya. Jadi sisanya ini dia dapat dari 30 diambil 25. Dari mana nih 25? Pertama terjual 15, kedua terjual 10, katanya gitu. Terus kalau saya jualan lontongnya itu, kalau Ari jualan lontongnya itu 42, berarti sisanya berapa? Sisa jualannya 42 dikurang 25. Terus kalau jualan lontongnya itu 24, gimana tuh? Wah, nggak bisa kalau jualannya 24, katanya gitu ya. Ada yang jawab gitu. Karena kan total penjualannya aja 25, nggak mungkin dia bawa barangnya 24. Jadi pasti ini 25 paling sedikit ya. Paling sedikit itu jualannya itu 25 gitu. Paling sedikit 25. Karena sisanya nanti dikurang 20, paling sedikit 25 karena terjualnya 25. Jadi sisanya habis. Jadi nggak mungkin kurang dari 24. Nah, ketika kalian menjelaskan ini, itu artinya masih dalam tahapan berpikir aritmatika. Sebatas logika bilangan-bilangan. Artinya kalian punya jualan lontong 42, berarti sisanya itu nanti 42 dikurang 25, yaitu berapa ini? 17 ya. Sisanya 17. Yang ini sisanya 5. Oh, ini nggak bisa. Ini perhitungan-perhitungan atau logika berdasarkan logika aritmatika. Kalau logika aljabar, kita melihatnya secara pola ya. Jadi yang kita lihat ini adalah pola, cara berpikir pola. Jadi berpikir aljabar itu melihat polanya. Maksudnya apa? Ini kita jualan lontongnya ini bisa macam-macam ini ya. Yang penting syaratnya paling sedikit 25. Kemudian sisanya bisa kita cari dengan cara jualan lontongnya dikurang 25. Nah, ini yang namanya pola. Dari sini penulisan aljabar menjadi lebih disederhanakan. Gimana caranya? Dimisalkan. Kalau jualan lontongnya itu sebagai X gitu ya. Kemudian sisanya, maka sisanya menjadi X dikurang 25. Ada lagi, X-nya harus lebih besar dari sama dengan 25.
Karena 24 nggak boleh. Nah, pola berpikir ini nih, cara berpikir ini nih, cara berpikir pola ini nih yang sebenarnya nanti akan kalian biasakan nih berpikir aljabar. Jadi berpikir tentang pola permasalahan, bukan lagi bilangan-bilangan ya. Jadi berpikir pola permasalahan. Oh, aku tahu masalah ini itu kalau kita tahu jualan lontongnya itu tinggal dikurang 25 gitu. Anggap saja itu adalah X. Jadi X min 25 nih ya. Sisanya itu kita bisa tuliskan sebagai X min 25. Inilah yang dikatakan berpikir aljabar, berpikir pola. Sekarang kita melihat ke nomor 2. Ke nomor 2 ya. Kita lihat nomor 2. Ayah membeli 10 kopi dalam kemasan besar dan kemasan kecil. Jadi intinya sih ada kopinya di packing besar gitu ya. Ada kopi yang di packing kecil. Nah ini nggak tahu berapa, pokoknya ini nanti semuanya itu ada 10 pack atau 10 kemasan gitu ya. Terus pertanyaannya, berapa banyak kopi kemasan besar dan kecil masing-masing? Kalau kita berpikirnya pola pikir aritmatika, kita mikir, duh gimana bisa ketahuan besar kecilnya gitu kan? Kan nggak ada, cuman tahu jumlahnya doang. Yang jumlahnya 10 ya bisa banyak, bisa kopi yang besarnya bisa 7, yang kecilnya bisa 3 gitu ya. Terus juga yang besarnya bisa 8, yang kecilnya bisa 2, banyak nih gitu ya. Bisa ini 5, ini 5, bisa berapa lagi? Bisa terbalik ya, 28 dan seterusnya yang hasilnya ini jumlahnya 10 gitu ya. Ini berpikir aritmatika nih, artinya kita melihat kepada angka-angka. Pola yang terjadi di sini apa? Itu yang kita lihat. Jadi pola yang terjadi ini apa ya? Polanya nih, kita lihat. Kalau kita mau anggap bungkus besarnya atau bungkus kecilnya deh. Bungkus kecilnya itu sebagai X. Ya. Jadi bungkus besarnya gimana nih? Apa polanya terhadap bungkus kecil? Apa hubungannya terhadap bungkus kecil? Nah, berpikir inilah yang dikatakan berpikir aljabar. Oh, aku lihat ini, kalau 7 tuh 3. 3 tuh dari mana ya? Dari 10 dikurang 7. Oh, 2 ini dari mana ya? Dari 10 dikurang berapa nih? 8 gitu ya. Tapi ini contohnya, ini bungkus kecil ya. Berarti terbalik nih. Contohnya bungkus kecil ya, berarti dianggap yang bungkus kecilnya yang udah diketahui. Nah, ini kalau bungkus kecilnya 3, yang besar gimana dapat 7? Dari 10 dikurang 3. Kalau bungkus kecilnya 2, dari mana dapat 8? Dari 10 dikurang 2. Oh, jadi kalau ini X, berarti ini menjadi 10 dikurang X. Tuh ya. Nah, ini. Jadi kita harus mulai terbiasa nih dengan berpikir pola. Jadi yang kita lihat itu bukan semata-mata bilangan, tapi ada pola apa yang terjadi di sini ya. Nah, di sini kita lihat nih, di sini nih. Artinya X ini ada syarat juga nih kalau kita lihat dari seperti ini nih. Berarti X-nya harus apa? Kurang dari 10 ya. Tapi lebih besar dari 0 karena harus ada dua-duanya kan. Dan X-nya harus bilangan asli ya, harus bilangan asli. Karena nggak mungkin separuh-separuh gitu. Dari sini kita dapat cerita nih bahwa ini cerita 10 dikurang X. Ini cerita X dikurang 25. Tuh, ini ada ceritanya kan bahwa bicara X min 25 atau X dikurang 25 serta 10 min X ini bukan sekedar huruf-huruf atau bilangan saja, tapi ada cerita di balik ini. Dan kita mendapatkan cerita ini
dengan logika berpikir aljabar. Kita melihat kepada pola. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu variabel, kemudian konstanta, kemudian koefisien, dikaitkan dengan cerita-cerita yang tadi kita buat ini nih. Permasalahan-permasalahan yang baru saja kita jelaskan untuk memberikan pengertian tentang berpikir aljabar. Jadi berpikir aljabar adalah apa? Berpikir kepada pola yang terjadi. Masalah ini polanya seperti apa ya? Bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan ini dengan melihat pola, bukan sekedar melihat bilangan-bilangan ya. Demikian, semoga dipahami. Selamat belajar.